Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas tentang studi kasus kegagalan kredit dari Bank Barclays. Kelompok kami beranggotakan dari Selamat menyaksikan. Latar belakang. Bank Barclays dikenal dengan bank yang memiliki umur yang cukup panjang. Namun, tidak menutup kemungkinan bank ini memiliki kasus-kasus yang merugikan beberapa pihak. Salah satunya adalah kasus terjadinya kegagalan kredit, di mana Bank Barclays melakukan kesalahan yang merusak peringkat kredit nasabah. Nasabah memiliki hipotek bersama dengan Bank Barclays, namun ditemukan bahwa kurang lebih 11 bulan terakhir Bank Barclays mencatat pembayaran nasabah tersebut terlambat. Padahal faktanya, nasabah membayar dengan tepat waktu. Hal ini membuat nasabah meminta pertanggungjawaban dari bank tersebut. Akibat dari kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Barclays tersebut menimbulkan kesalahan skor kredit nasabah. Namun sayangnya, Bank Barclays tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Bank Barclays kesulitan untuk mengatasi kesalahan ini meskipun banyak nasabah untuk meminta pertanggungjawaban dari Bank Barclays. Detail kasus dari Bank Barclays yaitu Bank Barclays ini adalah bank yang telah berdiri sejak tahun 1690 dan merupakan bank yang sudah cukup besar. Bank Barclays ini sendiri sudah sering menangani kasus-kasus kredit bermasalah seperti kasus kegagalan kredit. Pada kasus kali ini, Bank Barclays mencatat default pada file kredit pelanggan hipotek yang berarti nasabah telah terjebak pada kesepakatan biaya tinggi untuk pinjaman rumah dan pinjaman lainnya. Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan pinjaman kartu kredit baru dan mengalihkan hipotek ke kesepakatan yang lebih murah. Karena pemberi pinjaman tentunya akan selalu memeriksa file calon nasabah dan akan memberi tawaran setelah melihat default. Sedangkan default tersebut tersimpan selama 6 tahun. Pada masalah Bank Barclays kali ini, Bank Barclays telah melakukan kesalahan dan telah membayar ganti rugi sebesar 300 euro, tetapi telah gagal dalam menghapus default karena ditemukan 4 default pada file kreditnya. Namun Bank Barclays hanya memposting 3 default pada arsip tanpa peringatannya. Padahal pada setiap bulannya nasabah telah membayar hipotek tanpa gagal, namun kredit experience Bank Barclays telah melewatkan 3 pembayaran selama 6 tahun terakhir, yang tentunya hal tersebut dapat merusak skor kredit nasabah. Selain itu, Bank Barclays juga tidak pernah menulis dan mengirim surat kepada nasabah mengenai masalah default tersebut. Hal ini membuat nasabah tidak dapat melakukan pemindahan saldo kartu kredit, dan Bank Barclays telah membantah bahwa libur pembayaran hanya 3 bulan daripada 6 bulan, dan juga mengatakan bahwa masalah Bank Barclays kali ini terjadi karena kesalahan langka. Melihat tanggapan dari pihak Bank Barclays yang kurang memuaskan tersebut, nasabah merasa masalah ini tidak. Identifikasi kasus. Adapun identifikasi mengenai apa yang salah pada proses pemberian kredit sehingga menghasilkan kegagalan kredit pada Bank Barclays, yaitu pihak bank menyadari adanya kesalahan sepele, namun sangat berdampak besar. Kesalahan tersebut adalah Bank Barclays telah salah memasukkan data yang mencatat pembayaran nasabah dengan status terlambat, dan itu selama kurang lebih 11 bulan. Namun faktanya pembayaran dilakukan nasabah secara tepat waktu.
Sayangnya, kesalahan ini tidak dapat diatasi oleh Bank Barclays dan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama selama kurang lebih 11 bulan. Bank Barclays mengaku bahwa mereka bahkan tidak dapat menghentikan kesalahan ini pada bulan berikutnya. Akibatnya, nasabah mengalami pengurangan skor kredit pelanggan dan itu sangat merugikan mereka. Nasabah juga terus-menerus meminta pertanggungjawaban, namun hasilnya tidak memuaskan para pelanggan. Pelanggan yang terdampak dari kasus ini yaitu pelanggan hipotek dari Bank Barclays itu sendiri. Yang pertama, pelanggan WB yang mengeluh karena terdapat perubahan tarif rutin setelah menandatangani kesepakatan 5 tahun, sehingga terdapat administrasi bank yang gagal. Dalam artian, debit langsung 3 bulan tidak dapat langsung tertagih. Yang kedua, pelanggan CN yang juga mengeluh karena pihak bank mengatakan bahwa terdapat 3 kali pembayaran yang terlewat selama 6 tahun. Padahal pihak CN mengatakan bahwa mereka rutin membayar tiap bulan tanpa gagal bayar. Pihak bank sendiri juga tidak memberikan surat peringatan terkait adanya kasus gagal bayar ini. Yang ketiga, pelanggan GW yang mengatakan telah menyetujui liburan pembayaran hipotek selama 6 bulan karena terdapat virus COVID-19. Hal ini juga sudah disetujui oleh Bank Barclays sendiri, tetapi malah tercatat sebagai gagal bayar. Selanjutnya, pelanggan aktif di tahun 2017 yang juga mengatakan bahwa terdapat skor kreditnya yang berkurang, yang mana menyebabkan pelanggan hipotek tersebut sulit untuk mencari pinjaman di perusahaan lain. Selanjutnya, untuk dampak dari kasus ini sendiri yaitu layanan Ombudsman Keuangan yang harus melakukan penelitian terkait kasus ini. Selain itu, pelanggan yang merasa dirugikan juga membuat laporan kepada Guardian Money. Selanjutnya, pihak Guardian Money sendiri akan meninjau kasus yang sedang terjadi dan akan segera mengirim proposal resolusi kepada para pelanggan yang terdampak. Selain itu, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Barclays terlebih ada pada pelayanan hipoteknya, sehingga pelanggan mungkin akan lebih memilih untuk mencari atau menggunakan layanan pinjaman hipotek dari perusahaan lain.